Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa billahi syaitonir rajim. Wa in tuddu ni'matallah la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Seiring waktu yang berjalan, kembali kita dihadirkan oleh Allah di Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Ini adalah salah satu nikmat Allah kepada kita. Kita masih diberi oleh Allah sehat, kuat, dan ada niat yang kuat untuk beribadah di hari Jumat. Bersyukurlah kita. Insya Allah langkah kita akan senantiasa terasa ringan, dan dengan banyak bersyukur kepada Allah, Allah janjikan akan ditambah nikmat. Jamaah rahimakumullah, ada satu cerita seorang ibu yang berjualan roti dalam sebuah lapak. Tiba-tiba datang seorang anak kecil perempuan mendatangi lapak tadi sambil menangis, dan dia berkata, "I am so hungry. Aku sangat lapar. Bisakah aku meminta makanan darimu?" Si ibu tadi sudah sangat tersentuh. Seorang anak kecil menangis menyebut lapar, dan si ibu tadi memberikan roti pada si anak tadi. Sudah tentu ada kegembiraan. Si anak tadi sebelum pulang, dia berkata kepada sang ibu, "One day I will pay back." Suatu hari aku akan bayar perbaikan perbuatan baikmu. Jamaah rahimakumullah, cerita ini adalah barangkali sering terjadi di lingkungan kita, menunjukkan ada dua karakter. Karakter pertama, seseorang yang senang berbuat baik, senang memberi bantuan kepada orang yang susah. Ini adalah salah satu kebaikan di mana Allah senantiasa mengajarkan kita, "Wasin kama ahsanallahu ilaika." Banyak-banyaklah kalian berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Karakter kedua adalah orang yang punya adab. Dia tahu ada orang yang berbuat baik pada diri dia dan berterima kasih, bersyukur, dan dia berjanji, "One day I will pay back." Suatu hari nanti aku akan bayar kebaikanmu. Dan ternyata seiring waktu, seorang perempuan muda mendatangi lapak si ibu tadi dan berkata, "One day I will pay back." Ternyata itu anak kecil yang diberi oleh si ibu roti beberapa tahun yang lalu. Tetapi kan ada adab. Dia telah mendapatkan kebaikan dari seseorang, dia tidak lupa untuk membalas. Jamaah yang dengan kita banyak diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Apakah kita pernah berterima kasih kepada Allah? Pernah berkata, "One day I will pay back." Aku akan balas ya Allah semua kebaikan.
satu saat. Dan Allah banyak memberi kepada hamba-hambanya dengan berbeda-beda. Ada yang diberi harta, pangkat, jabatan, kedudukan, tetapi tidak banyak bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka berkhianat kepada Allah dengan pangkat, jabatan, harta, menantang Allah. Tidak ada keinginan untuk membayar kembali pemberian Allah. Ini adalah kufur nikmat namanya. Dan Allah selalu menyebutkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, semua azab sangat pedih. Tetapi anehnya, orang-orang banyak diberi nikmat Allah mentertawakan ayat tadi dan tidak jarang meledek orang-orang yang banyak bersyukur. Mereka bakal menjadi-jadi berkhianat kepada Allah dengan kekuasaan, jabatan, power yang mereka miliki. Mereka juga zalim dalam kehidupan ini. Padahal life is short. Kata Jalaluddin Rumi, hidup itu sangat singkat. Artinya setiap saat kita akan pulang kepada Allah. Dan pulanglah kita sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Dan mereka yang tidak bersyukur tidak sadar, seakan-akan mereka tidak akan pulang, sehingga menjadi-jadi langkah mereka makin berzalimi kepada masyarakat, kepada umat, seakan-akan Allah tidak akan mencabut nyawa mereka. Ini adalah satu kondisi barangkali terjadi sekarang. Oleh karena itu kita jadikan satu inspirasi. Janganlah kita menjadi orang yang berkhianat kepada Allah, menantang Allah, bahkan menentang Allah dengan satu kondisi. Aku merasa hebat, merasa super power, sehingga kesombongan menjadi-jadi dengan kenikmatan dari Allah tadi. Diberi harta, jabatan, bukan makin tunduk kepada Allah, makin menghidupkan ajaran Allah, bahkan seakan-akan tidak tersentuh, untouchable, tidak tersentuh oleh hukum, tapi hukum Allah pasti akan melumat mereka. Dan oleh karena itulah kita yang rajin bersyukur kepada Allah, terus hidupkan ajaran Allah. Karena bersyukur tidak hanya sekadar ya Allah, terima kasih ya Allah, tidak hanya sekedar itu, tapi ada niat dalam hatinya ingin menghidupkan ajaran Allah, menegakkan ajaran Allah, menegakkan keadilan semampu kita, menghilangkan kezaliman kebatilan. Itu bersyukur. Apalagi kalau kita ada banyak harta, jabatan, harus makin bersyukur. Kalau sudah lakukanlah optimalisasi power kita untuk menghidupkan ajaran Allah. Itu adalah tugas kita. Liya'budun itu adalah untuk beribadah Allah, adalah menghidupkan ajaran Allah. Tidak hanya sekedar sholat, puasa, berhaji, umrah berkali-kali, bahkan tidak menjadi sombongan, tapi menghidupkan ajaran dalam setiap diri. Itu adalah bersyukur namanya. Oleh karena itulah kita tidak mau diancam oleh Allah. Apakah azab di dunia atau nanti di akhirat? Kita ingin selamat. Caranya banyak bersyukur, hidupkan ajaran Allah, jadilah orang beradab yang betul-betul berterima kasih kepada si pemberi nikmat. Berterima kasih kepada dia yang telah beriman banyak kepada kita, sehingga kita bisa hidup sekarang, bisa hadir dalam majelis Jumat. Dari siapa itu? Dari Allah. Sadar tidak kita? Bapak-bapak jamaah bisa mendengarkan khutbah dengan baik dari Allah. Kita bisa duduk dengan nikmat, dengan santai dari Allah. Apa kita tidak sadar? Jadi jangan sampai kita oleh Allah disebut orang-orang yang kufur nikmat. Di antaranya ya dengan senantiasa menghidupkan ayat Allah setiap saat. Dalam hadis disebut ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Siapapun dirinya, kalau dia beriman kepada Allah, hidupkan takwa. Apakah dia jadi pejabat tinggi, jadi karyawan biasa, jadi merawat masjid, jadi pengangguran katakanlah, tapi hidupkan aja Allah, itu namanya bersyukur. Semoga kita tidak termasuk hamba Allah yang kufur nikmat, agar tidak kena Allah. Hati-hati.
Azab Allah itu tidak pernah pilih-pilih, tidak pernah orang kaya, punya jabatan tinggi, berkuasa, terhindar dari azab Allah. Tidak seperti itu. Kalau Allah ingin, kapan saja dia akan jatuhkan azab kepada para pengkhianat ajar Allah. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Sebuah cerita inspiratif yang berikut. Pada seorang anak kecil bertanya kepada neneknya, "Wahai nenek, bagaimana caranya agar aku bisa menjadi orang yang baik di dalam kehidupan ini?" Si nenek menjawab dengan bijak, "Berbuat baiklah engkau setiap saat, walaupun tidak ada yang melihatmu. Kedua, janganlah engkau suka menyakiti orang lain, walaupun orang lain menyakiti kamu." Si anak bertanya kembali, "Apa yang saya dapatkan dengan berbuat seperti itu?" Dijawab kembali oleh si nenek, "Engkau akan mendapatkan ketenangan di hatimu, di jiwamu, ketenangan, kenyamanan." Ini adalah ajaran siapa? Ajaran kita. Berbuat baiklah kita setiap saat, walaupun tidak ada yang memperhatikannya, karena Allah akan senantiasa memperhatikan kita. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepada kamu. One day I will pay back. Kita harus selalu berterima kasih kepada Allah, membalas kebaikan Allah dengan optimal. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran, kesehatan, dan niat yang kuat untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan kita berjalan dalam hidup yang sehat ini dan pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lahu Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana al-abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah.